sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, Hadir. Bitra, Hadir. Delvina, Hadir. Dimas, Hadir. Erik, Hadir. Ilham, Hadir. Muhammad Fahri, Hadir. Nabila, Hadir. Nanda, Natasha, Pak Tony, Bapak. Raihan Ahmad Nuh, Hadir. Sapna, Sulaiman, Hadir. Ulan Reskiana, Hadir. Yoga. Hadir. Baik anak-anak, kita mulai materi kita hari ini berkaitan dengan judul makna setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memasuki materi ini, ada baiknya kita mengulang materi yang kemarin, ya. Materi yang kemarin berkaitan dengan Pancasila, dinamika pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang di dalam secara konstitusional, secara hukum, bahwa Pancasila itu ditetapkan tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal? Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara tanggal berapa? Ayo. 19. Sidang PPKI tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Oke, 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila itu sendiri secara konstitusional berarti terdapat dalam apa? Dalam undang-undang, tepatnya dalam Alinea Pembukaan keempat pembukaan Undang-Undang iya. Dasar Negara Republik Indonesia alinea Sulaiman, keempat. benar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu materi yang pertama yang kita bahas, makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam materi ini ada tujuan yang ingin kita capai, bagaimana kita sebagai warga negara harus mampu melaksanakan nilai-nilai dalam pembukaan itu atau dalam Undang-Undang Dasar itu mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita bahas juga untuk minggu depan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk materi kita hari ini jelas biasa Ibu selalu sebutkan bahwa penilaian kita berkaitan dengan penilaian sikap kalian dalam kelas, kemudian keterampilan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, juga sikap pengetahuan kalian yang akan Ibu nilai di kelas. Ya. Jadi dalam proses belajar mengajar ini ada berapa? Ada 3 nilai yang Ibu nilai. Nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada baiknya kita lihat dulu tayangan video ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menantang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi ini. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Juga tidak sesuai pada keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan pekerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban.
Makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Alinea kedua. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti bahwa kesadaran kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan bangsa yang lain, yang bebas menunjukkan arah dan kebijakan bangsanya, tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Seluruh warga negara Indonesia harus sama saat di depan hukum. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak hanya secara material, tapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual. Alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu bangsa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat motivasi, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 prinsip. Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun atau politik dinasti. Bentuk negara republik ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Poin keempat yaitu dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk tetap melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker.
Tidak ada yang bertanya, nanti Ibu yang bertanya. Ada yang bertanya enggak? Paham semua? Nah, tadi di alinea pertama ada kata diri diskriminatif. Ada enggak? Ada? Diskriminatif. Tahu apa maksudnya? Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, dan penjara diri. Ya, jadi kalau kita lihat di situ ada kata diskriminatif berarti sama, memperlakukan manusia atau segolongan manusia atau bangsa karena bisa perbedaan warna kulit, perbedaan keturunan, perbedaan suku, juga bisa perbedaan agama. Itu berarti membedakan orang karena berbagai faktor. Itu namanya diskriminatif. Nah, di dalam kehidupan kita sering kita temukan orang memperlakukan orang lain karena bermacam-macam perbedaan. Mulai dari warna kulit, kemudian ada lagi suku, ya, agama, bangsa, keturunan atau bangsa. Nah, itu contoh yang bisa kita lihat pengertian dari diskriminatif. Ada lagi pertanyaan Anda dari tayangan video tadi? Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, coba nanti untuk garis ini mengerjakan alinea pertama, makna alinianya. Yang baris itu alinea kedua, baris belakang alinea ketiga, yang nomor 3, yang belakang alinea keempat. Nanti baju satu-satu. Ayo. Ya. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nanti setiap alinea ada perwakilan untuk maju satu-satu untuk menyampaikan makna alinea yang sudah nanti kamu kerjakan. Ayo, silakan dikerjakan dulu. Karena tadi nggak ada yang mau bertanya. Nanti Ibu tunjuk perwakilan. Habis ini siapa nanti maju, atau Ibu berikan kesempatan yang mau maju boleh. Makanya dia dipersingkat saja, nggak usah panjang-panjang. Sebutkan nama Wulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rastiana. Saya akan menjelaskan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Universal, iya. Jadi kemerdekaan itu adalah hak yang paling universal. Ya, makasih, bagus. Jawab ini sudah lengkap, jawaban Wulan. Ada yang mau ditanyakan dari yang dipaparkan oleh Wulan tadi? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa-bangsa di dunia yang bersifat universal. Iya, silakan. Apa yang universal itu maksudnya apa, Bu? Apa yang dimaksud dengan universal? Oke, sebelum Ibu udah jawab, ada yang bisa menjawab. Apa yang dimaksud dengan universal? Wulan, bisa jawabnya Wulan? Apa yang dimaksud dengan universal? Bahwa kemerdekaan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling universal. Apa universal itu? Ada yang tahu? Universal itu adalah berlaku semua manusia di dunia tanpa terkecuali.
yang itu adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, nanti Ibu kasih soal, ya. Pada materi hari ini, berarti kita akan menyimpulkan bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, karena kita tahu pembukaan Undang-Undang Dasar itu merupakan sesuatu yang paling fundamental, yang paling mendasar, yang menjadi dasar bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain berarti kita harus mampu melaksanakan apa yang terdapat dalam pembukaan itu, terutama kalau kita lihat di dalam alinea ke-4 itu ada isinya tentang Pancasila. Sementara kita tahu Pancasila itu sendiri merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau pandangan hidupnya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas, ya. Simpan bukunya.